Sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PEADE), pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTBE) akan mengenakan tarif bagi izin pertambangan rakyat (IPR). Kepala Dinas ESDM NTB, Syamsuddin mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan draft peraturan terkait besaran tarif izin pertambangan rakyat (IPR) untuk memastikan operasional pertambangan dapat mendongkrak PID dan mensejahterakan masyarakat lingkar tambang. Jelas Syamsuddin di Mataram. Kebijakan tersebut sekaligus sebagai bentuk respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional. Dokumen tersebut nantinya menjadi landasan kuat untuk melakukan pemungutan retribusi pada sektor pertambangan rakyat. Kami sekarang tinggal menunggu penjadwalan resmi DPRD yang membidanginya untuk memulai pembahasan draft tersebut, kata Syamsuddin. Lebih lanjut, Syamsuddin memaparkan bahwa instansinya telah menyiapkan konsep detail mengenai item-item apa saja yang masuk dalam kategori retribusi tersebut. Ia menyebutkan bahwa dinas yang dipimpinnya sudah memastikan seluruh draft sudah siap agar proses percepatan di tingkat legislatif tidak terkendala. Konsep detail terkait tarif dan item retribusi tertentu sudah kami siapkan secara matang untuk diajukan, sambungnya. Dikatakan bahwa penetapan status retribusi tertentu ini merujuk pada Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah yang mengatur sektor khusus di luar pungutan umum. Tambang rakyat memiliki karakteristik spesifik, sehingga memerlukan klasifikasi hukum yang tepat. Ada 3 indikator, penentu besaran retribusi, IPR, di NTB, dan besaran tarif. Nantinya akan dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu retribusi kawasan, pendapatan hasil produksi, serta potensi dampak lingkungan. Ketiga aspek ini menjadi variabel krusial dalam menentukan nilai pungutan di setiap wilayah IPR. Prediksi nilai produksi akhir memang sulit ditentukan karena IPR tidak melalui proses penilaian potensi awal, ungkapnya. Lebih lanjut, Syamsuddin juga mengkonfirmasikan bahwa hambatan dalam memproyeksi nilai produksi terjadi karena tidak adanya penggalian potensi awal sebelum aktivitas tambang dimulai. Hal ini berbeda dengan tambang skala besar yang memiliki data eksplorasi mendalam untuk menghitung target penerimaan. Kami terus melakukan komunikasi secara informal dengan teman benar di DPRD guna mendesak jadwal pembahasan, ucapnya. Ia juga mengatakan komunikasi dengan pihak legislatif terus diupayakan agar draft ini segera masuk ke meja komisi yang menangani pada pekan depan. Pihak ESDM sangat berkepentingan agar regulasi ini final, tepat waktu demi mendukung target pendapatan asli daerah, PAD. Item retribusi tertentu ini sangat penting karena murni berasal dari sektor tambang rakyat di daerah kita, pungkasnya. Sebelumnya, Gubernur NTB, lalu Muhammad Iqbal, berharap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, segera mengesahkan peraturan daerah, Perda, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, POT3PDRD, guna mengoptimalkan pendapatan daerah yang mengalami penurunan pada tahun anggaran 2025. Hal itu disampaikan Iqbal saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban, LKPJ, tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD NTB yang digelar pada Senin, 30 Maret 2026 di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB. Iqbal menegaskan bahwa percepatan pengesahan perda tersebut sangat krusial, mengingat setiap keterlambatan berpotensi mengurangi pendapatan daerah dalam jumlah signifikan. Terkait dengan pendapatan ini, pada kesempatan ini kami memohon dukungan dari seluruh pimpinan dan seluruh anggota Dewan untuk dapat melakukan percepatan revisi perda mengenai retribusi, karena ini sangat penting bagi kita dalam rangka meningkatkan pendapatan, ujar Iqbal
Ia memperkirakan adanya potensi kehilangan pendapatan dalam jumlah 20 miliar rupiah per bulan jika pengesahan perda terus tertunda. Setiap kemunduran penyelesaian perda dalam 1 bulan, maka ada kos di situ sekitar 20 miliar rupiah. Karena itu, semakin cepat kita menyelesaikannya, insya Allah akan memastikan bahwa kita bisa meningkatkan pendapatan di tahun ini, katanya. Sebagaimana diketahui, Pemprov NTB sebelumnya telah mengusulkan revisi Perda PDRD kepada legislatif. Dalam pembahasan terbaru, terdapat sejumlah opsi penambahan sumber retribusi, salah satunya dari sektor pertambangan rakyat, melalui skema izin pertambangan rakyat, IPIR. Menurut Iqbal, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru, sekaligus melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan. Kami telah berupaya untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru melalui retribusi, dan juga menaikkan beberapa jenis retribusi dan pajak sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan perundang-undangan serta mempertimbangkan kondisi masyarakat NTB, jelasnya.